Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, kabar baik jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Penerjemah Sintayong bocorkan kontrak sang pelatih di Timnas. Kekuatan skuad Garuda jadi pantauan media asing. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Media Malaysia makan bola menyoroti perkembangan Timnas Indonesia yang cukup pesat hingga mulai mendekati ranking FIFA Harimau Malaya. Dalam artikel makan bola dengan judul Indonesia hampiri kedudukan Malaysia itu dijelaskan kenaikan ranking dari skuad Garuda, di mana Indonesia berhasil mengumpulkan tambahan plus 5,41 poin, sekaligus mengumpulkan 1052,87 poin sejauh ini dari kemenangan atas Turkmenistan. Hal itu pun membuat pembaruan ranking FIFA secara real-time tim asuhan Sintayong mengalami peningkatan 4 peringkat. Ternyata situasi ini membuat Malaysia mulai panik karena perkembangan Timnas Indonesia membuat posisi mereka kian terancam. Sebab dengan satu kemenangan saja, Timnas Indonesia itu sudah mampu membuat Mark dan kawan-kawan mengubah posisi di ranking dunia. Bahkan Indonesia mulai mendekati kedudukan Malaysia yang saat ini berada di posisi ke-136 ranking dunia. Berbeda halnya dengan Harimau Malaya yang menjalani 2 pertandingan pada FIFA Matchday September ini. Akan tetapi mereka tak mengalami perubahan di ranking FIFA. PSSI tengah disorot karena sedang gencar menaturalisasi pemain yang dianggap menghambat perkembangan talenta-talenta muda berbakat Indonesia. Menanggapi ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta perdebatan panas terkait isu pemain naturalisasi di Timnas Indonesia segera diakhiri. Dia mengajak masyarakat untuk lebih terbuka terhadap program naturalisasi yang tengah dijalankan oleh PSSI. Sebab menurutnya program ini bertujuan untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia. Lebih dari itu, menurutnya pemain-pemain yang telah dinaturalisasi memang memiliki hak yang sama. Terlebih kebanyakan dari mereka juga memiliki darah atau keturunan Indonesia. Interpreter Timnas Indonesia Jong Suk-soo itu memberikan komentar soal kontrak Sintayong di Timnas Indonesia. Dalam kesempatan ini, JJ mengaku akan sangat sedih jika sang pelatih tak mendapat perpanjangan kontrak. Memang, Sintayong belum menghadirkan trofi bagi Timnas Indonesia, namun menurutnya Sintayong telanjur jatuh cinta dengan sepak bola tanah air. Kontrak sendiri habis pada Juli 2024 mendatang. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini pun harus membuktikan diri terlebih dahulu kepada Ketum PSSI Erick Thohir bahwa kontraknya layak untuk diperpanjang. Ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia 2023, dan Piala Asia U23 2024 pun menjadi penentu nasib sang arsitek di kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Kini kehebatan Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan, Sintayong, mulai mendapatkan sorotan dunia. Berbagai komentar positif mulai membanjiri Timnas Indonesia yang dianggap mengalami perkembangan pesat. Disebutkan oleh Tommy Daski, seorang YouTuber sekaligus pengamat taktik sepak bola, bahwa kini jurus andalan Sintayong di Timnas Indonesia yang menjadi viral hingga mulai ditiru oleh negara Asia lainnya. Seperti kini staf pelatih dari negara Timur Tengah pun dikirim khusus untuk mengamati video-video permainan Timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong. Salah satunya yakni mengenai skema lemparan ke dalam yang membahayakan gawang melawan. Taktik Sintayong ini pun sempat viral hingga membuat banyak negara Asia lain ingin menirunya. Dengan ini, menurut Tommy Daski, Sintayong dan Timnas Indonesia telah berhasil memberikan pengaruh dalam pengembangan taktik bermain di dunia sepak bola. Indra Syafri tengah menjalankan mandat dari PSSI untuk mengurus Timnas Indonesia U24 di ajang Asian Games 2022. Ia pun langsung merujuk 22 pemain yang akan digunakan untuk mengarungi turnamen di Hangzhou, Cina ini. Kepelatihan Indra Syafri pun mendapatkan pujian dari salah satu media asing, The Talk 24/7. Mereka menyebut apabila kualitas Indra Syafri tak kalah hebat dengan Sintayong. Mereka menilai apabila Indra sudah membuktikan kualitasnya saat menjadi juara SEA Games 2023 silam. Kini, Indra Syafri tak ingin terbebani dengan target tinggi di ASEAN Games 2022, di mana ia menilai target terdekatnya untuk bisa lolos ke fase grup terlebih dahulu. Pemain Timnas Indonesia Sing Batinama menembus kekecewaan usai gagal membela skuad Garuda dengan membantu Viking FK melibas lawannya di Liga Norwegia.
yakni dengan kemenangan meyakinkan 2-0. Pada laga tersebut, Saint Fatinama pun bermain penuh selama 90 menit. Ia diplot sebagai bek kiri Viking FK. Bek Leren Belanda ini pun tampil impresif dan membantu tim meraih kemenangan. Setelah 3 poin kemenangan ini pun membawa Viking FK ke puncak klasemen sementara Liga Norwegia. Mereka berkoleksi 48 poin hasil dari 15 kemenangan, 3 kali imbang dan 3 kalah. Berbeda dengan Saint Fatinama, pemain timnas Indonesia Asnawi Makwalam justru diusir wasit usai diganjar kartu merah saat membela klubnya Jeonnam Dragons ketika menang dramatis atas Gyeongnam di Liga Korea Selatan pada minggu kemarin. Total, Asnawi hanya bermain selama 48 menit saja. Padahal di menit ke-17, Asnawi mampu menciptakan ancaman ke gawang Gyeongnam setelah umpan silangnya dari sisi kanan. Dapat ditepis kiper lawan, kemudian bola rebound dapat diteruskan oleh rekannya yakni Park Tae-yong. Namun sayang, tak dapat menjadi gol setelah tendangannya dapat ditangkap kiper lawan. Kemudian pada menit ke-48, Asnawi diganjar kartu kuning kedua oleh wasit usai menjegal penyerang Gyeongnam Park Min-seo. Jelang timnas Indonesia U17 tampil pada gelaran Piala Dunia U17 2023 mendatang, disampaikan oleh Kapten Timnas U17 Iqbal Gwijangge bahwasanya pemain bintang timnas Indonesia yang kini sukses berkarir di luar negeri memberikan suntikan motivasi khusus untuk skuad Garuda Asia. Bahkan dijelaskan oleh Iqbal, beberapa waktu lalu Marcelino dan Ronaldo sudah mengunjungi pemusatan latihan timnas Indonesia U17 di Jakarta. Menurut Iqbal, saat ini yang menjadi penting untuk timnya adalah menjaga fokus dalam persiapan menuju Piala Dunia U20, menjaga attitude, serta selalu memberikan 100% di setiap latihan dan lapangan. Timnas Indonesia U17 dipastikan telah bertolak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang menuju Jerman pada Minggu 17 September sore, yakni guna menjalani pemusatan latihan atau TC persiapan Piala Dunia U17 2023. TC Timnas Indonesia U17 di Jerman rencananya akan berlangsung hingga 25 Oktober mendatang. Pemusatan latihan Muhammad Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan akan dipusatkan di fasilitas milik Borussia Dortmund. Ini berkat kerjasama PSSI dengan Bundesliga. Sementara Garuda Asia berangkat ke Jerman, Bima Sakti mengaku telah mengantongi gambaran kekuatan lawan yang akan dihadapi di grup A Piala Dunia U17 nanti. Bima optimis skuad Garuda Asia punya peluang besar untuk lolos ke fase gugur. Seperti yang diketahui, Ekuador U17 akan menjadi salah satu lawan timnas Indonesia U17 di babak grup Piala Dunia U17 2023. Meski drawing baru dilakukan tanggal 15 September, namun rupanya tim pelatih Ekuador U17 diam-diam mengaku sudah menganalisis timnas Indonesia U17 jauh sebelum pengundian babak grup. Diego Martinez seolah sudah memiliki firasat bahwa tim asuhannya akan satu grup dengan anak asuh Bima Sakti. Mereka pun menganalisa tidak hanya permainan dari skuad Garuda Asia, tetapi juga iklim dan budaya sepak bola di tanah air. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti kembali mencoret satu pemain diasporanya. Setelah berbicara dengan tim pelatih dan juga Frank Wormuth, Bima Sakti secara resmi mencoret pemain diaspora Aaron Suitela dari pemusatan latihan jelang berangkat ke Jerman. Di satu sisi, Bima tetap akan membawa pemain diaspora lain, yaitu Welber Jardim. Pemain Sao Paulo U17 itu dianggap memiliki kualitas yang dibutuhkan skuad Garuda Asia, yakni untuk menjalani pemusatan latihan di Jerman dalam sebulan ke depan. Terdapat 28 pemain dari Indonesia yang dibawa oleh Bima Sakti. Namun meski demikian, ia tetap menyediakan 2 slot untuk pemain diaspora untuk ikut berlatih selama di sana.